Pak Mahmud boleh tahu nggak utang awalnya berapa Pak totalnya? Totalnya 10,6 M ya. 10,6 miliar. Ya 10,6 miliar. Dapat Unlogic 2 bulan ini berturut-turut clear. Oke. Udah mengurangi 2,5 M. Berkurang 2,5 miliar dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini. Boleh diceritakan nggak Pak itu gimana? Kok bisa gitu Pak? Pertama ketika saya berhenti seperti yang pembelajaran di TBE untuk tetap silaturahim ke apa, saya juga ceritain ke orang abang bahwa apapun alasannya ya saya terima kasih, pernah support, pernah ini tuh saya nggak bisa lupain juga. Secara manusiawi ya habluminanas ya saya tetap bilang thank you. Tapi secara akidah ya karena itu ternyata terlarang dan sangat dilaknat sama Allah dan dikutuk oleh Nabi, itu saya nggak bisa ini, jadi saya harus berhenti. Dan ketika berhenti itu secara logika saya udah nggak bisa mau caranya gimana, tapi saya masih ingat pokoknya biar aja Allah nanti akan selesaikan dengan caranya sendiri. Fokus kita itu cuman dakwah itu nggak harus dengan ceramah juga bukan juga. Salah satu yang seperti ketika kita sudah tahu TBE, saya silaturahim dengan customer saya, dengan saudara saya Pak Wandi di Sragen itu, sampai saya bilang karena beliau juga punya utang di dunia perbankan. Ya saya cerita bahwa bahkan kemarin ikut TBE di Jogja itu saya bayarin dulu. Saya bilang kalau sampai nggak ada manfaatnya, nggak usah balikin, nggak usah. Jadi semua kemarin saya bayarin dulu, nggak usah balikin. Karena Bapak udah merasakan ya. Saya pokoknya nggak usah balikin. Jadi waktu itu saya bayar 10 juta plus kamarnya. Saya bayar duluan. Pokoknya Pak E, saya manggilkan Pak E. Kalau sampai ini nggak ada manfaatnya, nggak usah balikin. Ketika singkat cerita, ketika saya berkunjung ke sana, langsung pelukan luar biasa, sangat bermanfaat. Itu rasanya gimana ya? Wah, sudah sudah nggak bisa ya itu tadi. Sekarang itu kalau saya sama-sama pengusaha yang muslim, saya akan seperti itu. Kayak kemarin di Solo juga mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk ikut TBE sama PPTR. Saudara saya yang di Solo itu juga customer juga, Pak Edi sama putranya. Saya garansi kalau Bang Angga, saya tulis kalau sampai nanti nggak ada manfaatnya ikut TBE dan PBTR ini saya kasih duit loh. Saya tulis 5 juta nih. Ini kalau ini sampai ini saya tanda tangan saya nih. Pegang ini. Kalau sampai nanti nggak ada manfaatnya, saya bilang kayak gitu. Saya kalau sampai nggak ada manfaatnya, saya kasih. Itu garansi saya. Jadi nanti kalau saya ceritakan nanti panjang lebar. Saya juga cerita dengan kondisi saya dulu. Sekarang lihat aja, aku enjoy kayak gini, utang saya belum, tapi saya lihat dong kayak gitu, enjoy banget. Intinya Bapak juga ingin beliau merasakan ya apa yang Bapak rasakan. Saya pengen merasakan. Ternyata beliau itu juga udah lama, cuman nggak tahu cara bagaimana ya. Saya rasa pengusaha-pengusaha muslim yang lain juga, saya rasa juga mungkin karena apa itu namanya gunung es yang mungkin di dalamnya itu aslinya juga mereka pengen keluar juga, cuman karena nggak tahu caranya kemana ya ini harusnya ya. Itu saya rasa ternyata banyak sekitar kita pengusaha banyak yang terjebak utang gitu ya Pak ya. Kalau dilihat dari ini saya rasa cuman karena mungkin nggak tahu apa itu caranya harus lari kemana nih, apa itu namanya posisi penyelesaian itu harus kemana, itu akhirnya menutup diri gitu ya Pak. Menutup diri seolah-olah aib gitu ya. Aku dulu juga gitu ya. Dulu juga merasa gitu ya. Jadi tapi Bapak setelah di MTR ternyata utang itu bukan suatu hal yang harus ini ya Pak ya, ditutup-tutupi gitu ya? Nggak perlu, biasa-biasa aja. Dan satu hal yang nggak bisa dinilai dari kehidupan adalah ketenangan, kebahagiaan, beban. Jadi seberapapun harta seseorang, tapi kalau beban batinnya itu ini, ya nggak bisa. Ketawa pun juga nggak bisa, inner beauty-nya nggak keluar. Tapi kalau sudah tahu ilmunya,
terus kita sudah tahu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, ya kita enjoy aja, hanyanya enjoy. Kan orang MTR maunya enjoy aja.